Selamat datang di stand 4, yaitu tentang bila mana Tuhan datang kembali atau kapan Tuhan datang kembali. Kalau kita melihat satu peristiwa di mana Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Dan kita tahu satu kali dia juga pasti datang kembali. Sebab itu di dalam kita bekerja, di dalam kita hidup dalam dunia harus ingat peristiwa yang tidak lama lagi nih, Tuhan Yesus akan datang kembali. Sebelum kita masuk dalam kapan Tuhan Yesus datang kembali, kita belajar sedikit tentang ikhtisar akhir zaman. Tuhan menyediakan satu lonceng waktu yang sangat penting, yaitu minggu ke-70 Daniel. Di mana itu 7 tahun terakhir sebelum Tuhan Yesus datang ke bumi, mendarat di bumi, yaitu 7 tahun terakhir. Dan dalam Daniel 9 ayat 27, minggu 70 Daniel ini dibagi dua. 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Dalam 3,5 tahun yang pertama, di sini gereja mengalami ujian, dicobai dengan baptisan api. Dan yang lulus akhirnya menjadi sempurna, langsung naik ke tata Allah. Tapi rencana Allah belum selesai. Ada satu peristiwa yang sangat penting, yaitu pada pertengahan minggu ke-70 Daniel, ada satu peristiwa yang sangat penting, yaitu yang disebut dengan pengangkatan. Di mana kubur orang benar diubahkan, dibangkitkan, memakai tubuh kemuliaan bertemu dengan Tuhan di awan-awan, dan juga kita yang masih hidup, yang tidak masuk kesempurnaan akhirnya diubahkan juga memakai tubuh kemuliaan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Ini kedatangan Tuhan kedua tahap pertama. Nah, dalam 3,5 tahun yang kedua, gereja tanpa Kristus, gereja tanpa Roh Kudus, sebab Roh Kudus sudah diangkat. Nah, tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus, akhirnya gereja dibinasakan oleh Antikris. Antikris muncul dan mereka menguasai seluruh dunia. Orang-orang Kristen yang ketinggalan, yang tetap percaya kepada Tuhan, akhirnya mereka binasa dan dapat jubah putih. Tapi mereka yang tidak percaya dimasukkan dalam kubur orang berdosa. Nah, ketika Antikris menguasai seluruh dunia, keadaan dalam dunia jadi begitu jahat, seperti neraka di dalam keadaan bumi ini. Mereka mengumpulkan bersama dengan iblis dan nabi palsu, menyatukan seluruh dunia untuk melawan Allah. Mereka mengadakan persiapan dalam kuasa kegelapan yang begitu luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang sucinya yang sudah terangkat, mereka membinasakan pengikut Antikris, semuanya dibinasakan, masuk dalam kubur orang berdosa, dan iblis dipenjarakan dalam lubang tanpa Allah selama 1000 tahun. Antikris dan nabi palsu langsung dihukum masuk ke dalam danau api yang kekal atau Gehenna. Tuhan Yesus bersama dengan orang sucinya akhirnya mendarat ke bumi dan memulihkan keadaan bumi. Memerintah selama 1000 tahun dengan tongkat besi. Di sini Tuhan Yesus memerintah dan memulihkan semuanya. Dalam keadaan bumi yang dipulihkan ini, kerajaan 1000 tahun, betul-betul keadaan yang damai. Tidak ada lagi seperti bencana alam, keadaan bumi betul-betul dipulihkan. Nggak ada lagi duri, nggak ada lagi onak. Binatang pun dipulihkan, nggak ada lagi binatang yang buas. Keadaan manusia pun dipulihkan. Proses menua seperti sekarang, umur manusia hanya terakhir 120, paling lambat 80, dihambat. Akhirnya umurnya sampai panjang, sampai 1000 tahun, 900 tahun, dan juga dalam melahirkan pun ditanya anaknya berapa, 800, anaknya berapa, 900. Ini dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun, ini adalah orang-orang Israel yang lolos, yang tidak menyembah Antikris, tidak kena cap Antikris. Dalam Wahyu pasal yang ke-7, jumlahnya 144.000 orang Israel yang lolos masuk dalam kerajaan 1000 tahun dan beberapa orang kafir. Mereka di sini akhirnya berkembang biak dalam jumlah yang begitu banyak. Pada akhir kerajaan 1000 tahun, sesudah masanya genap, iblis dilepaskan dari lubang tanpa alas. Dia adalah penipu dan pembunuh. Akhirnya dia menghasut orang-orang yang ada dalam kerajaan 1000 tahun dalam tubuh alamiah ini, dipengaruhi, ditipu. Dan ternyata orang-orang dalam tubuh alamiah ini mau percaya akan tipu daya iblis. Dan mereka kembali memberontak melawan Allah. Ini yang disebut dengan perang Gog dan Magog. Di sini tadi perang Harmagedon, sini perang Gog dan Magog. Allah langsung menghukum mereka dengan api yang dari surga membinasakan mereka. Sudah itu Allah buat pengadilan tata putih yang besar. Di sini kubur orang berdosa segala zaman, mulai zaman dulu sampai akhir kerajaan 1000 tahun. Mereka dibangkitkan dan mereka diadili di sini untuk dihukum sesuai dengan perbuatannya. Lalu mereka dimasukkan dalam danau api yang kekal. Dan di hadapan pengadilan tata putih yang besar ini terjadi satu peristiwa yang disebut dengan kiamat. Surga bumi sekarang dilenyapkan. Dan Allah buat surga dan bumi yang baru. Di sini tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi pemberontakan, dan mereka semua mengerjakan rencana Allah, proyek-proyek Allah yang indah-indah.
Di sini dalam surga bumi yang baru. Sekarang kita masuk dalam bila mana Tuhan Yesus datang kembali. Kalau kita melihat dari sejarah, ada yang mengatakan Oktober 83, Oktober 84, bahkan ada yang mengatakan Oktober 92 zaman kita. Tapi semuanya itu tidak terjadi. Ya, hamba Tuhan dari Korea kalau nggak salah mengatakan Oktober 92. Banyak orang akhirnya menjual hartanya, tetapi Tuhan Yesus tidak datang. Sekarang, pada akhir zaman ini ada juga orang yang menerbitkan satu buku yang mengatakan 10 November 2003 Tuhan datang. Di buku ini dikatakan akhir dari akhir zaman terjadi bukan tahun 2000 tapi terjadi pada hari Senin 10 November 2003. Gereja langsung masuk pengangkatan, gereja Tuhan ke padang belantara dan antikris mulai memerintah atas seluruh dunia. Kalau menurut Bapak Ibu Saudara 10 November 2003 bulan depan Tuhan Yesus datang tidak? Pasti tidak. Dan buku ini mereka mengatakan bila tanggal yang Anda terima dari Allah Bapa berbeda dengan tanggal 10 November 2003, surati kami dan silakan mengutuki kami jemaat palsu, guru palsu, nabi palsu, rasul palsu, dan lain-lain. Jadi inilah seperti akhir zaman. Banyak akan timbul penyesat-penyesat. Sebab itu supaya Bapak Ibu lebih jelas lagi dalam stand ini, bisa baca bilakah Tuhan Yesus datang kembali di kolportasi, dijual di situ. Nah, pada waktu sekarang tanda-tanda kedatangannya kita harus tahu supaya kita tidak disesatkan. Matius 16 ayat 3, pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya tapi tanda-tanda zaman tidak. Jadi kita harus tahu tanda zaman supaya apa? Tidak disesatkan. Matius 24:3-4. Waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi kita harus tahu tanda-tandanya. Apalagi dalam minggu ke-70 Daniel, di sini banyak sekali tanda-tanda zaman. Nanti dalam stand 6 berikutnya diberitakan tentang tanda-tanda. Sekarang tentang tanggal kedatangan Tuhan. Apakah kita tahu tanggal kedatangan Tuhan? Alkitab mengatakan dua. Ada yang tahu dan ada yang tidak. Dalam Matius 24 ayat yang ke-36 dikatakan tidak tahu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab apa? Pada waktu ini anak manusia jadi manusia sama seperti kita. Dia belum kembali sebagai Allah, tapi setelah dia kembali naik ke surga, dia kembali sebagai Allah. Dan menjelang minggu ke-70 Daniel di dalam Wahyu pasal yang ke-5, di situ Allah memberikan dan dia yang sanggup membuka meterai ini. Dan dia akhirnya tahu kapan dia harus datang kembali. Gereja pun juga akan tahu, tetapi bukan sekarang. Tapi dalam minggu ke-70 Daniel di sini, gereja akan tahu sebab apa? Kita adalah sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat yang ke-15, aku tidak menyebut tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi ketika Bapa memberitahukan kepada Tuhan Yesus kapan dia harus datang, sebagai seorang sahabat Allah, kita akan diberitahukan kapan kedatangan Tuhan. Yang kedua, kita ini adalah anak-anak terang. Kedatangan Tuhan bagi kita bukan seperti pencuri, jelas di sini. Tapi kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Jadi kita tahu dengan pasti kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan tidak gelap bagi kita. Dan yang ketiga, kita adalah calon mempelai Kristus. Di dalam Efesus pasal yang ke-5, tidak ada lagi rahasia. Kalau kepala sudah tahu, tubuh Kristus pun, kita sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus pasti akan diberitahu. Kalau kepala sudah tahu, akan diberitahukan kepada tubuhnya, sebagai tubuh Kristus akan tahu. Kemudian yang keempat, juga ada pelayanan orang sempurna. Ini berarti sudah masuk dalam minggu ke-70 Daniel. Di sini kita tinggal tanya saja, Tuhan Yesus datang kedua kapan? Oleh orang sempurna ini akan dijawab tanggal sekian. Sebab orang sempurna ini tahu semua, tidak ada lagi rahasia. Dia melayani langsung dari tata Allah Bapa. Jadi tinggal tanya aja. Kemudian kalau kita melihat Elia aja tahu kapan dia harus diangkat dalam perjanjian lama. Apalagi kita dalam perjanjian baru, gereja Tuhan, pasti diberitahu. Nuh diberitahu dengan tepat, 7 hari lagi hujan akan turun. Akan membinasakan seluruh dunia, Nuh diberitahu. Nah, dengan tepat. Juga Abraham, ketika Sodom Gomorrah hendak dibakar dengan api dan belerang, Abraham diberitahu. Masakan aku sembunyikan perkara ini kepada Abraham? Jadi Abraham sebagai sahabat Tuhan pun diberitahu. Jadi kita pun sebagai gereja Tuhan pasti akan diberitahu. Tetapi nggak semua orang mau percaya. Sebab zaman kita ini seperti zaman Nuh. Mereka sudah lihat tanda-tanda binatang-binatang masuk dalam batra. Kalau kita lihat juga di sini, bahkan Nuh memberitahu kepada mereka 7 hari lagi bumi ini akan dibinasakan dengan air bah. Kamu percaya, kamu ikutlah, percaya sama aku, masuk dalam batra. Tapi mereka tetap menertawakan. Mereka tetap mabuk anggur yang lama. Mereka tetap mengawinkan. Mereka tetap pesta pora. Dan akhirnya mereka semua dibinasakan. Sebab mereka tidak hidup
dipimpin oleh Roh. Tapi kita hidup dipimpin oleh Roh, dipenuhi Roh Kudus, kita akan tahu tanggal kedatangan Tuhan dengan tepat. Makin hari makin jelas. Jadi sekarang kesimpulannya, di sini, kita ada hidup di sini, tanggal kedatangannya kita nggak tahu. Jadi sekarang tanggal kedatangannya kita nggak tahu. Tapi tanda-tanda kedatangannya kita harus tahu. Harus tahu. Nah, dalam 3,5 tahun yang pertama, ketika kita sudah masuk di sini, tanggal kedatangan Tuhan tahu. Bahkan makin dekat, makin jelas. Sebab kita adalah sahabat, kita adalah anak terang, kita calon mempelai Kristus, dan juga ada pelayanan orang sempurna. Jadi kita akan tahu. Demikian sedikit dari stand 4, bila mana Tuhan datang kembali. Ada yang mau ditanyakan? Iya Pak, terima kasih. Sharing. Yesaya 28. Pada mereka yang berlogat ganjil, berbahasa asing akan diberitahukan kepada bangsa ini, inilah tempat perhentianku. Jadi lewat bahasa roh akan diberitahu. Oleh karena itu kelompok yang menerima bahasa roh, yang karunia bahasa roh, besok dia akan diberitahu. Jadi besok, bukan sekarang. Dalam 3,5 tahun yang pertama, terima kasih. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh, nanti di sini. Tunggu semuanya terbuka, ada saatnya. Saudara harus bedakan tanda dan tanggal. Tanda kita harus tahu membedakan, tanggal belum tahu. Tapi kalau sudah masuk minggu ke-70 Daniel akan tahu. Seperti Nuh tahu, Elia tahu, Abraham tahu. Tapi sekarang belum. Kalau sudah masuk minggu ke-70. Karena itu masuk minggu ke-70 itu hari saat yang sangat penting. Silahkan tanya. Tadi diceritakan bahwa di dalam kerajaan 1.000 tahun ada anak karena yang punya umurnya sampai ratusan tahun. Apakah pada masa itu ada masih ada kaum? Nanti akan diterangkan Dalam stand kerajaan 1.000 tahun diterangkan lebih jelas lagi. Saya hanya garis besar. kerajaan 1.000 tahun. Beda lagi yang mau ditanyakan. Itu baru yang diangkat naik ke surga. Apa itu masuk pengangkatan? Apa? Dalam Wahyu 12 ayat yang kelima, ini seorang perempuan yang melahirkan bayi. Jadi ukurannya ini masih bayi dalam kesempurnaan. Tapi dalam kesucian dia sudah dewasa. Nanti untuk lebih jelas, masuk stand kesempurnaan. Stand 7. Lalu perempuan itu lari. Ada ke stand 12. Ada. Terima kasih. Ini hanya tanggal, kapan Tuhan datang? saya garis besar aja. Saya sampaikan garis besar. Gitu, ya. Jauh Jadi lebih. tentang tanggal. Ini bisa dibaca lebih lanjut. Tapi satu ini ekstra. Siapa yang mau? Tidak dapat. Ya, itu yang pertama. Silakan. Kasihkan. Ada lagi yang tanya? Silahkan saya beri kesempatan. Jadi kita sekarang belum tahu tanggal, tapi tanda harus tahu. Muka, langit, dan bumi kamu tahu, tapi hari kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Harus tahu tanda-tandanya supaya bisa bersedia, tapi tanggal belum tahu. Nanti pada waktu 3,5 tahun, itu baru tahu. Ya. Bisa dengar penjelasan bahwa ada kedatangan Yesus yang kedua kali khusus untuk orang percaya, lalu kemudian ada untuk jadi berarti bisa dua kali, jadi ada ketiga kali. Ya, nanti ada. Nanti diterangkan dalam stand kedatangan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan ada 2 tahap. Maaf.